Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Mariska dengan NIM akhir 118, kelas pendidikan biologi D. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Memahami Proses Belajar Melalui Konsep, Faktor, dan Prinsipnya. Apa sih itu belajar? Nah, jadi belajar adalah sebuah proses perubahan dalam diri seseorang, baik itu perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Belajar bukan hanya menghafal, tapi sebuah proses yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu, apa aja sih ciri-ciri belajar? Nah, jadi yang pertama yaitu adanya perubahan perilaku. Contohnya, seseorang yang awalnya malas membaca menjadi rajin membaca. Lalu yang kedua, ada perubahan bersifat permanen. Contohnya, seseorang yang dari kecil sudah belajar menulis akan tetap bisa menulis meski lama tidak berlatih. Kemudian terjadi karena usaha dan latihan serta adanya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar tidak hanya mendapatkan nilai tinggi saja, melainkan menguasai pengetahuan, membentuk sikap positif bagi diri sendiri dan orang lain, mengembangkan keterampilan seperti membuat poster, public speaking, menulis ilmiah, dan sebagainya. Lalu, hasil belajar merupakan perubahan pada seseorang setelah melalui proses belajar. Hasil belajar tidak hanya mendapatkan prestasi akademik dan nilai bagus saja, melainkan juga perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dalam prosesnya, belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi jasmania, psikologis, dan inteligensi. Jasmania itu terkait dengan fisik dan faktor kesehatan tubuh. Sebagai contoh, ketika siswa kelelahan fisik, tubuh pastinya butuh istirahat kan, sehingga membuat mengantuk. Nah, otomatis siswa tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Kemudian psikologis meliputi perhatian, minat bakat, dan motivasi. Contohnya, jika siswa merasa tertarik akan suatu yang dipelajari, maka proses belajar menjadi lebih efektif. Yang terakhir, inteligensi, yaitu kemampuan otak dalam memahami, memproses, dan mengingat informasi. Contohnya, jika siswa mempunyai inteligensi yang baik, bisa lebih cepat menangkap pelajaran dibandingkan yang kurang. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan sekolah meliputi guru, teman sebaya, hingga suasana kelas yang nyaman. Lingkungan keluarga meliputi dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari orang tua. Lingkungan masyarakat meliputi norma, budaya, dan teman sebaya di lingkungan siswa. Selain itu, ada 10 prinsip belajar yang perlu diperhatikan. Misalnya prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, serta perbedaan individual. Ada juga prinsip tantangan, kognitif, afektif, psikomotorik, hingga transfer dan retensi. Semua prinsip ini membantu proses belajar agar lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Kesimpulannya, belajar adalah proses yang kompleks, dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan perlu mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar hasilnya benar-benar maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.